Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 20 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar YFTalk edisi terakhir, edisi 19 Desember 2022. Ada banyak ide yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham-saham yang menarik untuk dibahas di YFTalk malam ini. Jadi silahkan apabila Anda ada ide lain, saham yang lain yang menarik untuk dibahas di YFTalk selanjutnya, jangan lupa untuk isi di kolom komentar YFTalk edisi 20 Desember ini ya. Langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG pergerakannya mix, sempat melemah 1% kalau tidak salah, cukup signifikan tadi. Dan di sesi kedua IHSG rebound kembali menguji resist 6.800 ya. Tadi sempat naik ke 6.790 tapi masih gagal dan ditutup melemah sedikit ya. Untuk besok kemungkinan pergerakannya masih akan di rentang 6.800-an ini ya. 6.800-an 6.700 ini pergerakannya cenderung flat ya, cenderung menyempit, namun ini masih dalam potensi pullback ya sampai dengan mungkin akhir tahun, akhir Desember ini ya. Gitu. Dengan target yang masih sama ya, target pullback kita yang terdekat di 6830, target kedua di 6930-an ya. Langsung kita bahas saham yang pertama dari bawah dulu. Bahas WMUU, kalau untuk invest bagaimana, bisa dibeli di harga berapa. Sebelum kita bicara beli-beli, kita akan lihat dulu apa fundamentalnya layak atau tidak gitu kan. Nah, posisi saat ini harga saham downtrend seperti jelas ya. Nah, bagaimana fundamentalnya? Kalau kita lihat dari pertumbuhan saat ini, pertumbuhannya ini saham baru ya. IPO-nya belum lama ya, belum ada setahun kalau tidak salah. Ya. Jadi akan setahun bulan Februari besok, dan sahamnya ini cenderung downtrend sejak awal IPO. Jadi harusnya ini ya yang beli di awal dan masih hold saat ini ya, kemungkinan dalam posisi floating ya, floating loss. Nah, bagaimanakah fundamentalnya dari Widodo Makmur ini ya? Jadi WMU ini kalau kita lihat dari pertumbuhan sementara ini, karena ini baru IPO, kita lihat datanya ini yang ada. Ini pertumbuhannya cukup signifikan ya. Jadi pertumbuhannya cukup konsisten, cukup bagus. Kalau kita lihat datanya ini, kemudian secara laba juga, operasionalnya juga bagus tumbuhnya. Kita lihat dari bottom line-nya juga tumbuh. Dan untuk tahun ini sayangnya, untuk tahun 2022 ini performance di kuartal 1 sampai kuartal 3 ini kemungkinan turun ya. Jadi sebelum IPO bagus, sesudah IPO kinerjanya malah turun. Inilah berbahaya ya, yang berbahaya seperti ini. Jadi ketika kita lihat outlook bagus ya, prospektus bagus, dan ternyata setelah kita beli emitennya fundamentalnya turun gitu ya, fundamentalnya yang turun dan harga sahamnya jeblok juga gitu ya. Ini yang menjadi sebuah ya risiko ya kalau kita mengikut IPO seperti ini. Jadi ketika kita beli IPO-nya, setelah itu belum tentu bagus ya. Nah, ini turun ya. Jadi so far kurang terlalu layak ya. Dilihat dari kinerja setelah IPO ini malah justru mengalami penurunan. Harusnya apabila emiten itu bagus setelah IPO itu harusnya dia berusaha untuk memuaskan investornya ya. Dan ini kinerjanya malah jeblok ya, terutama di labanya ya. Labanya ini turunnya cukup signifikan ya. Mari kita lihat dari profitabilitas saat ini, di mana ya angka 5% itu adalah batasan terendah ya. Apakah ini di atas 5 atau di bawahnya? Nah, ini sebelum IPO NPM-nya di atas 5 tapi tipis sekali. Nah, kita kalau bisa ya cari yang jauh toh. Nah, cari yang jauh. Nah, ini tipis kebetulan. Jadi karena sekarang pun juga di bawah 5, jadi ini kita skor rendah ya untuk profitabilitasnya gitu ya. Dan juga untuk operasionalnya juga tipis sekali ya, sangat tipis. Kalau kita lihat emiten-emiten unggas atau poultry yang lain mungkin yang sejenis ya, seperti Chevron ya, mungkin kita lihat ya apakah lebih bagus atau tidak.
secara profitabilitas ya. Karena pertumbuhan ini emiten ini sudah cukup mature dan cukup lama ya. Nah, ini kita lihat statistik. Apakah profitabilitas memang di sektor ini memang rendah atau bagaimana? Nah, ini kita lihat dari tahun ke tahun NPM-nya itu memang di bawah 10 ya, tapi angkanya lebih tinggi dibandingkan WMU ya. Nah, ini sekarang ini masih di atas 5 ya tahun ini. Tahun kemarin sempat 9, sempat 7 gitu ya, tapi ya tidak terlalu tebal memang bisnisnya berarti ya. Tapi ini lebih baik Cepin daripada WMU ya. Dimana kalau emiten yang dalam fase growing gitu biasanya NPM-nya dipertebal ya, karena apa, dia kecil ya, biasanya small caps yang sedang bertumbuh itu otomatis secara efisiensi harusnya bisa, karena kalau perusahaan besar dengan perusahaan kecil itu memang berbeda ya gitu ya. Kalau perusahaan besar kan mengejar volume ya gitu. Nah, ini untuk Cepin sendiri lebih baik sementara ini loh ya, untuk sampai dengan hari ini. Kita compare dengan Java ya. Nah, ini ya kurang lebih sama ya, berarti memang segini-segini aja ya. Jadi ini ada angka 6, angka 5 ya di bawah 10 ya gitu. Jadi ya dengan penurunan kinerja di 2022 dan memang secara profitabilitas tidak bisa bersaing dengan Java atau Cepin ya, kalau saya disuruh milih dan harus invest di poultry atau emiten-emiten peternakan ini ya, jadi kita harus ya milih yang mana yang paling bagus. Nah, so far memang WMU belum bisa compete dengan Java dan Cepin secara profitabilitas, dan juga pertumbuhannya sampai dengan hari ini masih turun ya. Dan kalau kita lihat dari teknikalnya ini ya, kita memang secara teknikal mungkin untuk trading juga harus nunggu dia reversal juga ya, karena ya ini di bawah 100 bisa saja dia ke 50 kan gitu, karena di downtrend ini belum ada reversal sampai dengan hari ini, jadi cukup resiko. Seperti itu untuk invest ya, untuk invest loh ini ya. Lanjut, tolong bahas saham MTech, saya punya di angka 1080 untuk invest. Apa downtrend ini menarik untuk tambah muatan? Tambah muatan atau tidak, ini sangat tergantung dengan posisi Anda saat ini ya gitu. Kita lihat dulu fundamentalnya, apakah memang like invest atau tidak, seperti itu toh. Nah, dilihat dari pertumbuhan saja ini holding company ya, sangat dipengaruhi oleh anak-anak usahanya ya, dimana di sini pertumbuhannya ya pasti persentasenya sangat tinggi ya, karena ya naik dan turun gitu ya, apalagi kalau anaknya itu pertambangan yang siklikal ya. Nah, di sini MTech lebih ke media ya, sepertinya saya belum cross check dia porsi terbesarnya apa ya, kemudian ke SCMA ya, dan juga lebih ke media lah ya. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan revenue cukup stabil, kalau saya lihat ini revenue-nya cukup stabil. Kemudian untuk operasionalnya ya 3 tahun terakhir ini cukup baik ya. Nanti bisa dicek apa yang menyebabkan pertumbuhan 3 tahun terakhir ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari bottom line-nya hampir sama dengan operasionalnya ya, inline gitu ya. Namun emiten ini juga rugi ya di 3 tahun terakhir ya. Namun saat ini sudah mulai positif 5 triliun terakhir, dan ini tahun ini kemungkinan pertumbuhannya masih berlanjut. Bahkan ini laba bersihnya bisa ke angka 10 triliun. Ya, artinya 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat ya. Dan ini kita lihat dari pertumbuhannya ribuan ya. Pertumbuhannya ribuan, dan berarti ya ini kita akan lihat nanti bagaimana teknikalnya ya. Kalau secara fundamental ini holding company, jadi sangat wajar kalau naik dan turunnya cukup signifikan ya gitu, karena dipengaruhi oleh anak usahanya ini yang harus dicek juga. Dia mau invest di mana kita harus cek, dan dia mau divest yang mana gitu ya, itu harus diupdate terus kalau kita membeli sebuah saham holding, karena holding itu bisnisnya adalah investasi. Kalau investasinya berhasil ya bagus, kalau investasinya jelek atau gagal ya bisa jelek kinerjanya, dan jeleknya bisa jelek banget gitu ya. Nah, ini kita bicara NPM, tentu saja ini pasti tebal sekali karena ya dia mendapatkan hasil dari divestasi juga ya, tidak murni dari
Itu saja tidak hanya dari operasionalnya. Jadi ini bisa sampai 100% revenue-nya lebih laba bersihnya lebih besar dari revenue-nya karena dia dapat pendapatan non operasional yaitu divestasi usaha. Ya dia jual perusahaan anak usahanya seperti itu sehingga tidak masuk ke operasionalnya mungkin 2%. Tiba-tiba NPM-nya kok naiknya tinggi sekali. Apakah ini sebuah manipulasi? Tidak, karena ini adalah perusahaan investasi. Sehingga bottom line-nya dipengaruhi oleh anak usahanya dijual dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi kita lihat kalau sekarangnya pertanyaannya apakah bisa untuk nambah? Kalau saya ini sangat tergantung dengan porsi, tapi saya mengabaikan itu porsi Anda berapa. Kita lihat secara teknikal ya. Karena kalau nambah itu ya kita harus tahu pertama harga beli pertamanya di berapa atau average saat ini di berapa dan porsinya berapa. Nah kalau kita menentukan alokasi biasanya kita mengacu pada market cap-nya. Nah market cap-nya berapa? Ini 64T berarti ini bisa maksimal atau 20 PV kalau di peer atau peers. Besar ya ini ya MTech ini. Nah kalau kita lihat dari secara teknikal MTech ini berada di 0,7 sekarang ini, breakdown dari MA60 dan langsung meluncur ke bawah seperti ini. Jadi kalau Anda mau tambah saran saya harus tunggu di weekly, dia paling tidak ada indikasi untuk naik ya. Nah kalau Anda punya modal di atas EMA dan porsinya sudah besar, saya sarankan tidak menambah dulu. Nunggu momentum pullback itu untuk kurangi posisi karena kenaikan yang terjadi saat ini atau beberapa bulan ke depan ini sifatnya adalah pullback bukan uptrend. Ya, di mana Anda lihat pertumbuhan 3 tahun terakhir itu sudah terrefleksi sempurna. Di beberapa tahun terakhir ini sahamnya sudah naik dari 500 ke angka 3000. Jadi ini sudah masuk ke fase declining. Oke, declining. Di mana harga saham sudah lebih dulu merefleksikan kinerja dari fundamentalnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin besok bisa dilengkapi berapa Anda belinya. Oh ini 1080 ya, 1080 sekarang 1010 ya, nggak terlalu jauh ya. Jadi Anda bisa take profit kemungkinan ya. Anda bisa jual dalam posisi profit sekalipun Anda nggak nambah posisi ya. Kemungkinan bisa Anda jual di 1400 sampai dengan 1600 seperti itu Pak di Tia. Bisa Pak bisa TPMA bisa bahas gimana sih? TPMA bisa bahas dari segi teknikal untuk trading. Baik. Pelan-pelan aja ya kalau ngetik di komentar supaya bisa jelas nanti infonya atau pertanyaannya. Secara teknikal TPMA sudah berhasil breakout atau memecahkan resisten 400 sekian ya dan saat ini sedang proses retest dan menurut saya ini secara teknikal harusnya bagus, momentum yang baik. Karena kedepannya ini akan memulai atau keluar dari fase konsolidasi ini dan memulai uptrend terdekat di 600 dengan potensial upside mungkin cukup signifikan ya. Kita ambil di 0,3 aja sudah cukup ya, di atas 5%. Kemudian ke 0,3 yang paling tidak ini minimal ke sana ya, itu di angka 30%. Jadi 20 sampai dengan 30% kemungkinan bisa dikantongi. Dengan proteksi yang minim Anda bisa batasi di bawah 440 sekitar 4%. Jadi perhitungan kita dalam memilih saham untuk trading itu seperti ini ya, potensi upside harus lebih besar. Potensi upside harus lebih besar daripada potensi downside-nya. Artinya tetap ada potensi downside dan ada potensi untuk kita rugi tetap. Tapi potensi kerugian itu harus lebih kecil dibandingkan potensi upside-nya. Seperti itu. Lanjut. Tolong bahas saham ASI untuk invest. Apakah harga sekarang termasuk sudah terdiskon dan sekiranya masuk di harga berapa yang pas? ASI. Sepertinya sudah naik ya ASI ya. Sudah mengalami kenaikan beberapa bulan yang lalu 2022 ya. Dan ini sudah masuk ke downtrend ya. Kita coba lihat ya secara teknikal aja karena ya pasti Astra itu juga holding ya. Holding dan banyak anak usahanya yang harus Anda cek juga. Sebentar, coba saya cek terakhir Astra ini kita akumulasi di harga berapa di peer ya, sepertinya di peer
Sepertinya kita ada masuk di 2020 di bulan April bersamaan dengan emiten-emiten blue chip ketika ada diskon ya. Jadi diskon kita membeli saham blue chip itu kemungkinan besar akan dilakukan pembelian ketika memang terjadi diskon besar-besaran market secara umum. Ya, kalau terjadi penurunan di per individu saham, nah itu harus Anda curigai kenapa, ada apa dengan dia kalau dia turun padahal marketnya nggak turun, karena dia adalah big caps ya. Nah terakhir kita masuk Astra itu bersama dengan Bank Mandiri, ini tanggal 24 April. Ini ya supaya Bapak Ibu tahu kalau kita masuk saham blue chip itu kemungkinan dilakukan ketika market diskon besar-besaran. Ya, jadi kalau tanya, kok sahamnya peer sama peers itu kok sedikit sekali saham blue chipnya? Lah sekarang harganya nggak harganya sudah premium, sudah mahal kok. Kenapa kita harus akumulasi sekarang? Ya, mending kita cari yang growth yang sedang bertumbuh dan harga sahamnya belum naik kan. Ini ya, supaya kita tidak dibilang cuma omong doang, ini ya kita akumulasi di bulan April. Jadi pasti ada buktinya kita beli dan kapan kita distribusi. Anda bisa cek kinerjanya di kinerja peer ya, di website semua ada ya. Jadi kemarin ada yang nanya, kok nggak beli BMRI, kok nggak beli BCA? Lah kan sudah dibeli ketika dia diskon, sekarang nggak diskon ngapain kita beli? Seperti itu. Kalau duit kita memang terbatas ya kita akan beli mana-mana saja yang masih potensi naik kan. Kalau sudah naik buat apa kita beli? Seperti itu. Nah ini BMRI dan ASI. Ini BMRI kita beli di 4.300-an. Waktu itu ini akumulasi ya. Dan Astra di 3.600 ya. Astra sekarang 5.700 dan sekarang pun masih untung. Ya, tapi kita sudah clear position tentu saja. Karena ya Astra sudah downtrend lagi. Ya, jadi April itu adalah bottom Astra. Ya, waktu itu padahal masih menggunakan sistem lama, menggunakan belum kita update ya, dan kita juga belum melakukan structure waktu itu. Jadi ya masih sistem lama pun kita sudah bisa mendeteksi saham-saham blue chip itu diskonnya di berapa. Nah, bagaimana dengan saat ini? Kalau menurut saya ini karena tren turun jangka panjangnya ini masih berjalan, ini masih akan melakukan penurunan atau bisa saja terjadi penurunan lebih lanjut dan bisa saja kembali ke bawah sini. Ya, tinggal tunggu IHSG itu jatuhnya kapan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat IHSG jatuh, barulah Anda melihat saham sekelas Astra, BCA. Nah sekarang ini sudah mulai downtrend nih, mungkin adalah indikasi potensi turun lebih lanjut. Karena kalau kita lihat dalam jangka panjang, Astra itu diskonnya itu di harga kita beli di 0,6 itu saja ya, di 0,6. Nah ini loh. Kok berani sekali Yev nangkep pisau jatuh ketika Astra turun? Ada acuannya, ada parameternya, tidak ngasal kita beli, ya. Jadi ketika dulu orang pada kabur, kita justru malah borongin BMRI, BRI, Telkom, ya. Tapi sekarang ini kita nggak punya. Kenapa kok nggak punya? Ya sahamnya sudah naik kok. Buat apa kita hold, ya? Kita take profit, kita switching ke posisi baru yang fresh, yang akan tumbuh dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Ya tentu saja bukan perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol IHSG, karena IHSG sendiri sudah naik ya. Gitu. Jadi ini pertanyaan berkali-kali ya. Sudah saya jawab, sudah jelaskan kenapa kok di portofolio peer dan peers itu kok sedikit sekali saham blue chip porsinya. Karena acuan membeli saham blue chip adalah market. Kondisi market sudah tinggi, kita mau beli di harga tinggi, ya. Kita nggak mau seperti itu, ya. Sehingga member-member kami yang mohon maaf ya, yang hanya bisa beli blue chip ya kemungkinan tidak terakomodasi. Mohon maaf karena memang kalau kita paksakan beli kemungkinan besar akan dibawa turun, ya seperti itu. Dan kalau kita mengharapkan kenaikan besar ya jangan beli blue chip, ya kecuali kondisinya diskon besar-besaran seperti di bulan Maret, April, Mei tahun 2020. Dan itu kesempatan yang tidak datang setiap tahun. Dan maka dari itu ya kita manfaatkan itu ya borong semua saham yang bisa diborong ya. Tapi kalau sekarang ini ya harus hati-hati. Kenapa? Karena seperti Astra, BMRI apalagi lihat. BMRI sekarang di berapa? Kita beli di 4.000, BMRI sekarang di 10.000, sudah naik 100%. Anda nggak akan dapat kesempatan sebesar itu dalam waktu 2 tahun mendapatkan profit 100%, kecuali Anda beli ketika terjadi diskon besar-besaran. Ya, seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan pemula-pemula yang baru join peer dan peers mungkin nggak tahu kenapa kok Yev ini kok katanya ini kok belinya cuma saham-saham level-level bawah ya, saham-saham
yang harga nominalnya murah, yang sepi dan sebagainya. Karena saham-saham blue chip, big caps sudah tidak di harga yang bagus untuk dibeli. Ya, saya jawab langsung ini ya di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Anda join peer dan peer sekarang, kemungkinan kecil Anda mendapatkan rekomendasi saham blue chip. Ada beberapa ya seperti saham-saham pertambangan yang masih bisa kita explore ya. Ada saham-saham blue chip yang sekarang ini masih bisa diakumulasi, masih ada, tapi nggak banyak seperti halnya di 2020 yang lalu. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan ASI ini untuk invest, apakah harus sekarang termasuk sudah diskon? Menurut saya belum, karena marketnya belum diskon. Ya, seperti itu. Tolong bahas RALS untuk invest. Saya punya average yang cukup tinggi. Di berapa? Disebutkan aja. Sebelum pandemi berarti 2019, 2018, 2017 kan gitu ya. Dan masih saya keep. Apakah bagus saya tambah muatan untuk invest? Sekali lagi, menambah dan mengurangi itu tergantung dengan porsi yang Anda sekarang miliki. Ya, tidak hanya harga sahamnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita sudah tahu berapa porsi kita dan sebagainya, kita nggak akan pusing dalam investasi. Kita sudah tahu ini kurangi, ini tambah, seperti itu. Nah, kalau harga sebelum pandemi saya nggak tahu nih harga berapa. Apakah ini sebelum pandemi harga saham RAL sempat ke 1.700? Ini ya sangat jauh sekali. Ya, sudah jauh sekali. Nah, tambah atau tidak? Misalkan sahamnya yang belinya cuma sedikit nih, misalkan cuma 1 PV, 2 PV, ya bisa saja kita tambah di harga saat ini kalau fundamentalnya memungkinkan. Maka dari itu mari kita cek fundamentalnya. Jadi saham RALS ini mohon maaf sekali memang secara fundamental jelek. Mohon maaf. Saat ini jelek. Saya nggak bilang besok seterusnya jelek ya. Saat ini jelek. Kenapa kok sahamnya turun? Karena ini jelek. 2017, 2018, 2019 ketika harga sahamnya digoreng, saya sebut digoreng. Kenapa? Karena fundamentalnya sebenarnya nggak tumbuh. Harga sahamnya dibuat naik. Jadi ada saham yang naik tanpa ada fundamental. Maksudnya tanpa ada fundamentalnya nggak layak naik sebenarnya. Tapi ada juga yang menaikkan harga sahamnya, seperti itu loh. Nah, sedangkan kalau kita invest kan makanya dilihat dulu fundamentalnya ini. Kita cari mana fundamental yang bagus dan harga sahamnya masih belum naik. Seperti itu. Kalau yang kita takuti adalah sahamnya sudah naik, fundamentalnya jelek. Nah, itu bahaya. Ya, seperti itu. Jadi, secara fundamental saat ini ya ini jauh-jauh dulu dari ini. Kenapa begitu? Ya, Anda lihat ya, ini jelas ini turunnya secara fundamental sangat signifikan. Ya. Untuk tahun 2022 ini juga menurut saya juga belum terlalu bagus ya, karena memang terjadi pemulihan tapi sangat tipis sekali. Jadi untuk kembali ke modal Anda, kalau saya nggak tahu saya nggak tahu ya modal Anda berapa. Kalau saya asumsikan ya harganya mungkin di 1.700-an ya, karena ini puncaknya ya. Tadi ada pertanyaan cukup tinggi ya, mungkin di sini. Jadi kalaupun dia naik akan masih sulit dengan fundamental sekarang ke sana lagi, kecuali memang digoreng ya. Gitu. Tapi kalau dengan acuan fundamental akan sulit untuk ke sana. Ya paling-paling dia naik ke 750-an, ke EMA 60 misalkan. EMA 60 ini bergerak ya, jadi tidak selalu di situ, di 800-an seperti itu, atau di 900 lah paling tidak, seperti itu. Jadi saya nggak tahu, nggak bisa menyarankan nambah atau kurangi, karena kita tidak boleh advisor peer atau peers atau PTR kalau menyarankan nambah atau kurangi kalau nggak tahu berapa PV-nya. Jadi kalau konsultasi di kita nggak cuma asal tanya support resist, ya kita bisa memberikan secara mendetail. Anda itu perlu nambah karena ini. Salah satunya adalah kalau Anda punya porsi terlalu besar ya dikurangi, kalau terlalu kecil ya bisa ditambah. Apalagi harga sahamnya sedang turun dan fundamentalnya memang mungkin. Karena fundamental ini RALS tidak ya, kalau saya enggak ya, seperti itu. Semoga menjawab ya. Tolong bahas CMRY Cimory ya, untuk invest sudah kita buatkan video khusus waktu kemarin kita compare dengan Ultra Jaya juga ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya, siapa pemenangnya. Jelas ini like invest ya, secara fundamental ya, dan potensi naiknya masih ke sini ya, 5.000-an ini ya untuk terdekat, seperti itu. Tolong bahas P1 dicari ya di channel saya, atau kalau Anda mau gampang nyarinya di Telegram, YF Advisor, Telegram di link di deskripsi. Cari, ketik kodenya CMRY, nanti ketemu kapan kita bahas terkait CMRY fundamentalnya seperti apa. Tolong bahas P1 untuk trading. Oke.
Oke, untuk P1 saat ini sudah mentok di resist ya. Ini kemungkinan 0,5 0,6 sudah di area 0,6 dan 0, ini ya 0,5 sudah terlewati dan dia kembali turun. Ini kurang terlalu bagus juga untuk P1 saat ini. Lanjut konsolidasi jangka panjang ya, ini konsolidasi jangka panjang dan menurut saya ruang geraknya ini untuk trading terlalu sempit, semakin hari semakin sempit, tidak semakin lebar, sehingga dalam hal potensi ya tentu saja ini akan semakin hari semakin jelek selama dia ruang geraknya semakin menyempit. Maka dari itu sebagai trader ya kita harus menunggu ruang geraknya ini kembali melebar, ditandai dengan tren turun yang dipatahkan. Berarti kita harus nunggu dia reversal gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, cukup. Tolong bahas saham DLTA untuk trading. DLTA ini saat ini posisi di support ya, di support konsolidasi. Dan tren besarnya untuk Delta downtrend ya. Ini bahaya juga menurut saya ya. Menurut saya juga untuk long term cukup berbahaya kalau dia tembus 3.600 ini bisa meluncur ke bawah loh ya. Gitu. Dan ini karena double top juga. Kalau dia breakdown ini kemungkinan bisa turun ke 33 sampai dengan ke 2.300 sampai dengan 1.900-an. Gitu ya. Tapi kalau untuk jangka pendek kan pertanyaan trading ya. Sementara ini potensi upside-nya masih kecil dan konsolidasi ya. Nih kita tunjukkan. Kita itu kan kalau misalkan mau bisnis, kita mau membeli sesuatu, kan kita harus hitung dulu potensi keuntungan dan kerugian berapa. Ini cuma 1%. Ini pergerakan sudah lama ya, sejak Juli di sini-sini aja. Jadi ya ini nggak layak untuk trading. Gitu ya saat ini. Tolong bahas Soci, saya punya di harga 192, apakah Soci cocok untuk investasi atau swing? Pertanyaannya satu aja, investasi atau swing? Pertanyaan ya. Sebaiknya cut loss dan TP di harga berapa? Apa perlu average down? Kita coba lihat ini tambah atau kurangi, sekali lagi kita harus tahu porsinya ya. Soci investasi ya, saya ambil yang paling pertama untuk investasi. Secara fundamental begini ya. Kondisinya ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup volatile dan ini termasuk dipengaruhi oleh harga komoditas ya gitu. Jadi kalau kita lihat dari kinerja akhir-akhir ini dia agak turun di 2021 ini, turunnya tipis, dan untuk penurunan di di 2021 ini sangat wajar ya, sangat wajar karena memang kinerja pertumbuhan di 2020 kemarin cukup signifikan ya, cukup signifikan. Nah, kita lihat dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini pertumbuhannya juga bisa dikatakan masih berlanjut. Pertumbuhan kuartal 3 kuartal 4 2021 kemarin ini masih berlanjut di akhir-akhir ini. Jadi dengan sahamnya sekarang ini masih konsolidasi. Kemudian kita lihat profitabilitasnya di sini. Profitabilitasnya kita lihat dari secara tahunan dulu ya. Untuk NPM-nya dia berkisar di angka cukup tebal, 20-an, 15, 10, hanya beberapa kali di angka di bawah 5 ya. Sekarang tahun ini di angka 8, jadi menurut saya masuk ke dalam kategori yang cukup baik ya, cukup baik dengan kondisi teknikal jangka pendek masih konsolidasi. Untuk jangka panjangnya Soci ini potensinya adalah pullback dengan potensi upside sekitar terdekat ya. Terdekat di sini sudah dibentuk upper shadow ya, jadi kemungkinan besar ini jangka menengah ke sini di 320 itu 50% dengan risk sekitar 20-an persen dari harga saat ini ya, 190-an. Kalau dari harga saat ini sekitar 6%-an ya, kalau di harga 190 sekitar 10%. Jadi kalau untuk invest segitu ya masih oke gitu ya, dengan potensi kenaikan. Kalaupun dia naik hanya di konsolidasinya pun juga sekarang ini kan disupport ya 17% gitu ya. Jadi tambah atau kurangi saya nggak bisa kasih saran karena saya nggak tahu berapa porsinya sekarang ya, seperti itu. Mohon bahas Arto secara teknikal. Oke, Arto kemarin sempat naik ya dan sekarang turun lagi. Sekarang turun ke 36.
Nah, ini potensi Arto ini juga kemungkinan besar akan turun lanjut kembali ke bawah sini ya, di area konsolidasi dulu di bawah 3000 ya, di bawah 3000. Ini saya nggak nakut-nakuti buat yang punya, tapi ini memang secara teknikal ke sini arahnya, bahkan bisa ke 2100 ya. Perlahan ke sana. Seperti itu. Secara teknikal masih downtrend. Nah, buka apa akan susul Goto, Pak? Kalau dilihat target naik pullback, trading view-nya YF sudah kecapai. Kemarin saya jual 280-an dan belum berani beli lagi, takut kayak Goto. Di trading view kita, ini ya Bapak Ibu sudah follow trading view kita ya. Nih, follow dulu ya. Kalau belum, di sini kita akan berikan update misalkan seperti Bumi. Ini juga hari ini ada rekomendasi gratis. Dan rekomendasi kita ada trading plan-nya ya. Jadi trading plan-nya ya kalau Anda cocok silahkan dijalankan. Kalau nggak cocok bikin trading plan sendiri. Seperti Bumi yang hari ini juga turun ya hari ini ya. Bumi ya. Minggu lalu ya di harga 174, hari ini Bumi di harga 164 ya. Jadi turun sesuai dengan skenario yang kita buat. SMDR. Nah, ini ada buka, kita sudah juga buatkan di bulan Oktober nih ya. Oktober 26 ya, Oktober 26. Warning, buka warning ya. Buka sell on strength. Ini ketika naik di 262 dengan target 270 280-an. Dan pullback-nya ini jelas sudah tercapai ya. Jelas sudah tercapai, bahkan sempat ke 308. Ini target 300-an, target kenaikan ke 300 ini adalah target best price. Ini salah satu konsultasi di member PTR ya, tanggal 26 Oktober nih. Pagi Pak, untuk saham buka saya mau sell on strength, bisa di berapa ya sebaiknya? Nah, advisor di PTR menjawab target sell on strength buka di area 282 sampai dengan 306. Ini waktu itu harga di 284. Setelah konsultasi tersebut buka naik ke berapa? 300, melebihi target kita ya. 320 bahkan. Ya, 300. Ini tertingginya 318. Wah. Ya, dikasih waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hari. 11 hari bursa untuk sell on strength di 300-an. Dan hari ini seperti apa? Sell on strength tercapai. Target sell on strength tercapai, turun. Pertanyaan dari siapa tadi? Nah, saya nggak tahu namanya. Apakah akan menyusul Goto yang sekarang ini sudah nyungsep di bawah 100 gitu ya? Nah, kalau perkara angkanya kemungkinan ya bisa saja ya. Tapi kalau kita mengacu pada teknikal yang sudah terbentuk, lagi-lagi kita memprediksi itu ada dasarnya, bukan asbun ya. Nah, di sini terbentuk sebuah ekstensi di angka yang terdekat dulu ya. Yang terdekat dulu di angka 240 ya. Kedua di 194 itu dulu ya. Jadi kalau menyusul secara angka harga nominal, kan sekarang Goto harganya sudah di 90 atau 80 ya. Ya, jadi masih agak jauh untuk ke sana. Jadi kemungkinan dalam jangka menengah ya, buka ini berproses ya ke angka terdekat 240-an sampai dengan 190-an atau di bawah 200 lah. Seperti itu. Sudah terjawab ya. Bumi beneran nyungsep. Mantap. Saya tunggu di berapa nih ya. Bumi kemarin kita sudah share berapa target turun ya. Nah, kita cek di TradingView YF Advisor. Di sini sudah ada target turun Bumi ya. Sekali lagi, kami memberikan warning ini tidak dalam rangka menakut-nakuti. Kami hanya share apa yang kami lihat dan kami ingin orang-orang melihat dan terbantu. Ya, namanya prediksi bisa benar dan bisa salah, dan kebetulan benar gitu ya. Jadi ini sukanya tebar fear apa enggak ya, kita share. Ada yang potensi kita ngomong potensi, kalau ada yang potensi turun ya kita bilang potensi turun gitu ya.
Jadi bukan kita yang juga yang menggerakkan gitu ya. Ada yang bilang kita yang menggerakkan harga saham. Bukanlah, duitnya berapa ya buat menggerakkan harga seperti GoTo. Nah ini untuk Bumi potensi targetnya di 155 sampai dengan 132. Di berapakah idealnya menunggu? Ya di 2 target ini nanti dikonsultasikan kalau Anda member. Sekali lagi, gunakan kalau Anda member PTR Peer dan Peers, konsultasilah ya, terutama kalau Anda baru mau beli. Jangan sudah nyangkut baru konsultasi ya, biar nggak repot gitu ya. Jadi seperti itu sementara ini untuk Bumi. Tadi buka sudah kita jawab juga, jadi semua sudah terjawab. Ini pembahasan terakhir kita untuk Yeftalk malam ini dan durasinya sudah 30-an menit lebih ya, cukup panjang kita bicara ini. Terima kasih, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel Yef Advisor. Ini ada beberapa yang belum subscribe kan gratis ya, silakan subscribe. Dan juga Anda bisa memberikan ide secara gratis di channel kami untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Silahkan isi saham apa dan kenapa saham tersebut dipilih. Harus ada penjelasan. Kalau nggak ada penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kita nggak bisa bahas karena nggak tahu mau ditanyain apa. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.